Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, DPR RI berkomitmen merumuskan aksi nyata untuk melindungi sumber daya air demi mencegah terjadinya krisis air di dunia. Keputusan ini digaungkan agar seluruh negara yang hadir di pertemuan parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 memiliki kesadaran yang sama bahwa isu air adalah sleeping crisis yang harus ditangani dengan saling bergotong royong. DPR RI berkomitmen merumuskan aksi nyata untuk melindungi sumber daya air demi mencegah terjadinya krisis air di dunia. Keputusan ini digaungkan agar seluruh negara yang hadir di pertemuan parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 memiliki kesadaran yang sama bahwa isu air adalah sleeping crisis yang harus ditangani dengan saling bergotong royong. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengatakan kelangkaan air telah menjadi new normal di berbagai wilayah dunia. Puan khawatir hal ini semakin memperlebar ketimpangan kemiskinan dan memperburuk kondisi kesehatan. Langkah antisipatif dari berbagai multi pihak, termasuk parlemen seluruh dunia, harus segera dilakukan. Komitmen kuat parlemen dunia terhadap isu air. Parlemen siap mendorong fokus anggaran untuk air dan mendukung penuh berbagai inisiatif untuk mengatasi krisis air. Jadi saya juga mendorong agar pada kesempatan ini terkait dengan air kita akan melakukan hydrodiplomasi, yaitu diplomasi yang dilakukan oleh parlemen bersama dengan pemerintah pada setiap kesempatan atau event-event internasional untuk mengatasi berbagai krisis air sehingga jangan sampai kemudian dunia, khususnya Indonesia, terkena imbas atas krisis air sehingga Indonesia tetap bisa mempertahankan sumber-sumber air bersihnya. Puan menegaskan diplomasi parlemen harus segera berperan aktif untuk menurunkan tensi tekanan geopolitik global, sehingga setiap negara bisa lebih fokus memperkuat dukungan antar negara demi menyelamatkan masyarakat dunia dari krisis air. Dari Nusa Dua Bali, Mahir dan Sigit, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyayangkan banyaknya calon jemaah haji asal Indonesia menggunakan visa kerja dan visa umroh untuk berhaji. DPR RI menghimbau pemerintah dan agen travel terus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan perjalanan ibadah haji tanpa visa resmi, mengingat resiko sanksi yang cukup berat. DPR RI menyayangkan banyaknya calon jemaah haji asal Indonesia menggunakan visa kerja dan visa umroh untuk berhaji. DPR RI mengimbau pemerintah dan agen travel terus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan perjalanan ibadah haji tanpa visa resmi, mengingat resiko sanksi yang cukup berat. Dalam diskusi dialektika demokrasi, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengingatkan beberapa sanksi yang akan diterima jemaah Indonesia jika nekat mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa visa resmi. Di antaranya pemerintah Arab Saudi akan mendeportasi jemaah dan melarang mereka kembali ke negara tersebut hingga 10 tahun mendatang. Tentu saya sangat menyayangkan masih banyak jemaah haji atau umroh tetapi tidak memenuhi syarat-syarat administratif termasuk tentu visa. Visa adalah dokumentasi yang wajib dimiliki seseorang untuk memasuki negara yang lain. Oleh sebab itu, pertama, saya menghimbau kepada pemerintah juga kepada agen-agen travel perjalanan haji dan umroh untuk melakukan edukasi di tengah masyarakat bahwa jangan ada jamaah yang berani masuk ke negara yang lain, terutama ke Arab Saudi untuk melakukan umroh dan haji tanpa dokumen visa. Selain itu, Maman juga menyampaikan bahwa jemaah dengan visa non-haji belum tentu lolos untuk melaksanakan ibadah wukuf di Arafah. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi telah memperketat aturan saat puncak haji. Oleh karena itu, ia meminta Kementerian Agama menindak tegas agen travel yang terbukti menyalahi aturan dengan memberangkatkan jemaah haji tanpa visa resmi.
Fitian dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Sulawesi Selatan memiliki potensi laut dan perikanan yang sangat besar sehingga diperlukan penguatan organisasi yang memiliki kewenangan mengawasi sumber daya kelautan. Dan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Masih bersama kami pemirsa di TVR 09, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat Satuan Pengawas Pelabuhan Yuntia, Makassar. Dan hal tersebut dilakukan agar pengawasan kekayaan sumber daya laut dan perikanan di Sulawesi Selatan dapat lebih efektif. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkuat Satuan Pengawas Pelabuhan Yuntia, Makassar agar lebih efektif mengawasi kekayaan sumber daya laut dan perikanan di Sulawesi Selatan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Azikin Sultan menilai Sulawesi Selatan memiliki potensi laut dan perikanan yang sangat besar, sehingga diperlukan penguatan organisasi yang memiliki kewenangan mengawasi sumber daya kelautan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan Pelabuhan Yuntia bisa lebih maksimal melakukan tugas tersebut. Agar segera direalisasikan organisasi dari Pelabuhan Yuntia sehingga fungsi-fungsi organisasi yang ada di sana bisa optimal terlaksana seperti perencanaan organisasinya, penganggarannya, dan kontrolnya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin meminta KKP menambah pos anggaran untuk subsidi bagi nelayan. Subsidi yang diberikan sebagai wujud nyata negara hadir dalam upaya mensejahterakan nelayan. Penguatan subsidi untuk pembudidaya ikan nelayan kita gitu. Karena kita berharap juga negara juga hadir pada saat dibutuhkan subsidi untuk nelayan. Misalnya sekarang nelayan subsidi solar ada untuk nelayan, tapi yang banyak nikmati adalah pengusaha-pengusaha besar, bahkan banyak lari ke industri. Ini kan jadi masalah. Nah, di sini saya kira perlu regulasi yang tegas, pengawasan yang kuat sehingga apa yang menjadi tujuan daripada anggaran tersebut bisa terwujud itu. Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan pihaknya mendapat laporan terkait sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memulangkan pasien dalam kondisi belum sehat. Rahmat menilai kejadian ini telah melanggar aturan yang tertuang di dalam BPJS Kesehatan. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan pihaknya mendapat laporan terkait sejumlah rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memulangkan pasien dalam kondisi belum sehat. Rahmat menilai kejadian ini telah melanggar aturan yang tertuang di dalam BPJS Kesehatan. Menurutnya, tidak ada aturan yang menyebutkan secara spesifik terkait batasan waktu rawat inap
bagi peserta BPJS Kesehatan. Untuk itu, kasus tersebut menjadi temuan penting bagi Komisi 9 untuk segera ditindaklanjuti. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, rumah sakit yang memulangkan pasien BPJS dalam kondisi masih sakit harus diberi sanksi tegas. Setelah kita cross-check, tidak ada bahwa BPJS aturan yang membatasi harian dalam berapa hari menginap di rumah sakit. Nah, ini ternyata di berbagai daerah sering kita temukan. Untuk itu saya kira ini menjadi proses temuan yang sangat baik untuk ditindaklanjuti oleh BPJS Kesehatan agar siapapun warga peserta BPJS yang menjadi peserta dan rumah sakit tinggal rawat inap di situ ya tidak boleh ada pembatasan sampai pasien siapapun dinyatakan secara dokter, secara klinis sudah dinyatakan sudah cukup mampu untuk bisa berobat secara pulang. Tapi kalau memang tidak, ya saya kira BPJS harus bisa tegas. Kalau ternyata rumah sakit memulangkan bagi pasien yang belum layak untuk dipulangkan, mereka harus mendapatkan sanksi karena ada prasyarat khusus dan wajib ditaati oleh rumah sakit. Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pelaksanaan Parliamentary Meeting on the occasion of 10 World Water Forum masih berlangsung di Nusa Dua, Bali. Isu pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam diskusi panel Parliamentary Meeting tahun ini. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait jalannya Parliamentary Meeting, berikut laporan dari rekan kami, Mahir Pratama dari Nusa Dua, Bali. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Bali Nusa Dua Convention Center, di mana tempat diselenggarakannya Parliamentary Meeting on the occasion of the 10 World Water Forum. Dan kami informasikan pemirsa saat ini sedang berlangsung diskusi panel, di mana ini menjadi salah satu bagian dari event Parliamentary Meeting pada tahun ini. Kami sampaikan kepada Anda bahwa diskusi panel pada hari ini akan berlangsung 2 sesi pemirsa. Untuk sesi yang pertama ini terkait dengan efisiensi air, di mana sesi ini membahas terkait dengan perubahan iklim sebagai penyebab dari kelangkaan air. Dan dialog ini membahas upaya parlemen untuk meningkatkan efisiensi air, mengurangi polusi, dan melestarikan ekosistem. Dan untuk diskusi panel selanjutnya atau diskusi panel terakhir pada hari ini pemirsa, ini akan mengambil atau juga mengangkat topik terkait peran diplomasi parlemen dalam geopolitik tata kelola air. Sesi ini akan menyajikan inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan pengelolaan air dan ilmu pengetahuan. Sesi ini mengambil perspektif ke depan mengenai perlunya berinvestasi kepada ketahanan air untuk masa depan melalui teknologi, infrastruktur, dan inovasi. Setelah diskusi panel selesai, pemirsa, akan dilanjutkan dengan closing session, di mana pada sesi ini akan dibacakan share commitments yang berasal dari negara-negara diplomasi parlemen, yang nanti diharapkan ini akan masuk ke dalam ministerial declaration ataupun outcome dokumen pada perhelatan 10 World Water Forum di Bali pada tahun ini. Informasi yang kami terima pemirsa setelah closing session maksud kami, akan ada kunjungan delegasi parlemen sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah ke Taman Hutan Rakyat Benua Mangrove, dan tempat ini dipilih menjadi simbol pengelolaan air yang berkelanjutan. Dan demikian pemirsa yang dapat saya laporkan dari Nusa Dua, Bali. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Mahir. Dan selanjutnya pemirsa, Kementerian Kesehatan mencatat adanya jumlah kematian yang meningkat akibat demam berdarah denggi. Dan berdasarkan update data dari Kementerian Kesehatan, angka DBD sejak awal tahun sampai minggu ke-18 tahun 2024, terdapat jumlah kasus DBD sebanyak 91.269. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di TVR 09.
Air sangat penting bagi bumi dan umat manusia. Fungsi kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi dari air sudah banyak diketahui. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup air. Dan lautan meliputi sekitar 96,5% dari seluruh air di bumi. Dengan fungsi penting dan keberadaannya yang melimpah, air menjadi bahan diskusi politik. Oleh karena itu, the Parliamentary Meeting on the occasion of the 10th World Water Forum pada tanggal 19 hingga 21 Mei 2024 di Bali akan dilaksanakan dalam rangka the 10th World Water Forum yang merupakan kerjasama antar Interparliamentary Union, the World Water Council, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Tema umum yang diusung dalam sidang ini adalah memobilisasi aksi parlemen terkait air untuk kemakmuran bersama. Pertemuan sidang ini dirancang untuk mengusulkan komitmen kepada para pengambil keputusan politik yang akan meningkatkan ketahanan air dan akses terhadap air bersih, serta sanitasi bagi mereka yang membutuhkan. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya, pemirsa, anggota Komisi 9 DPR RI menyampaikan pentingnya langkah 3M+ sebagai gerakan nasional menekan penyebaran DBD. Penelitian metode Wolbachia sebagai salah satu teknologi biologis untuk pengendalian nyamuk dan demam berdarah perlu untuk dikembangkan. Dan saksikan liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen untuk Anda. Kementerian Kesehatan mencatat adanya jumlah kematian yang meningkat akibat demam berdarah dengue atau DBD. Berdasarkan update data Kemenkes, angka DBD sejak awal tahun sampai minggu ke-18 tahun 2024, terdapat jumlah kasus DBD sebanyak 91.269. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menyampaikan pentingnya langkah 3M+ sebagai gerakan nasional menekan penyebaran DBD. Beberapa langkah yang dapat dilakukan masyarakat adalah menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang-barang yang memiliki potensi menjadi tempat nyamuk berkembang biak, serta menggunakan obat nyamuk. Saya hanya minta kita semua pihak bahwa ini harus menjadi gerakan nasional. Tidak boleh hanya pemberantasan penanggulangan demam berdarah itu hanya tugasnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi seluruh elemen. Kenapa? Bahwa selama ini yang kita gemakan jangan sampai bahwa penyakit demam berdarah itu penyakit musiman, sehingga kita ABW itu penyakit yang biasa. Buktinya puluhan ribu loh tiap tahun, ratusan loh yang meninggal dunia. Nah untuk itu saya kira apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah beberapa waktu lalu sampai sekarang pun masih relevan. Apa itu 3M? Pola hidup masyarakat sehat, itu harus kita gelorakan. Untuk itu kita dorong, kita minta kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk tidak jemu, untuk mensosialisasikan apa penyakit demam berdarah, kemudian apa itu penanggulangannya, bagaimana itu ketika terjadi kena demam berdarah, bagaimana solusinya menuju ke fasilitas kesehatan. Untuk itu saya kira fasilitas kesehatan harus kita persiapkan dengan baik, tapi yang paling penting adalah masyarakatlah yang harus bisa menolong diri sendiri bersama kita semua dengan pemerintah dan seluruh masyarakat dengan pola hidup sehat. Gerakan secara nasional 3M itu menjadi salah satu yang paling efektif sampai saat ini. Tapi ingat, jangan pernah menganggap bahwa penyakit demam berdarah itu penyakit yang musiman. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan, pihaknya mendukung upaya penanggulangan demam berdarah melalui koalisi bersama lawan dengue, perluasan vaksin DBD, hingga penelitian metode Wolbachia sebagai salah satu teknologi biologis untuk pengendalian nyamuk demam berdarah. Penanganan penyakit juga dilakukan di tingkat pusat maupun daerah. Sekali lagi ini bukan hal baru, sudah diantisipasi dan saya kira kita sudah mencapai atau menuju puncak dan sementara akan menurun, sehingga kami terus mendorong agar karena ini sudah terlanjur kejadian banyak yang terkena, kapasitas rumah sakit di pusat, provinsi maupun tingkat 2 semua bersiap diri untuk menangani DBD dengan baik. Kalau pencegahan tentu seperti biasa ya, kita 3M+ itu yang dilakukan.
Tapi memang saat ini kita lagi terus mendorong agar akan ada vaksin untuk DBD yang lagi terus dipersiapkan, dan juga ada metode Wolbachia yang juga DPR RI termasuk mendorong. Di sini kita membuat yang namanya koalisi bersama seluruh anak bangsa untuk kita juga mempunyai suatu proses penanganan yang lebih jangka panjang, yang itu sudah pernah diterapkan di DIY, berhasil dan sukses, dan sekarang ini lagi diterapkan di 5 kota, Bontang, Bandung, Kupang, Semarang, dan sebagainya itu. Dan mudah-mudahan nanti kalau sudah Wolbachia juga jalan, 3M Plus ini juga jalan, vaksinasi juga jalan, mudah-mudahan angka DBD akan bisa kita kendalikan di waktu mendatang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, bagi para pecinta novel dan film nih, pastinya tahu dengan film Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang tentu menggunakan Pulau Belitung sebagai tempat syutingnya. Karena memang keindahan pantai di Pulau Belitung ini yang beragam ini menjadikan Pulau Belitung sebagai salah satu destinasi wisata favorit para wisatawan tentunya. Lalu bagaimana keindahan dari Pulau Belitung ini pemirsa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Ya pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai film Laskar Pelangi yang ini settingnya ada di Pulau Belitung. Tentunya banyaknya destinasi wisata di Pulau Belitung ini menjadi daya tarik bagi para pecinta panorama alam. Salah satunya pemirsa ada Pantai Tanjung Tinggi. Karena memang Pantai Tanjung Tinggi ini menjadi destinasi wisata yang wajib pemirsa kunjungi nih kalau misalkan ke Belitung, karena di pulau ini terdapat replika sekolah dasar yang pernah menjadi latar film Laskar Pelangi yang memang viral ya, sempat jadi berbagai media sosial, Elisa ya. Betul, tapi memang tidak hanya Pantai Tanjung Tinggi dan juga replika sekolah Laskar Pelangi, terdapat juga Pulau Pantai Serdang. Ini dikelilingi dengan pohon pinus yang indah dan teduh, juga terdapat kapal nelayan yang kabarnya ini beraneka warna pemirsa. Nah langsung saja nih pemirsa, simak liputan terkait dengan keindahan Belitung, negeri Laskar Pelangi pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda.
Pemirsa TVR Parlemen, siapa sih di sini yang tidak tahu film Laskar Pelangi? Film yang diangkat dari sebuah novel karya Andrea Hirata ini pasti sudah banyak yang tahu dan nonton filmnya dong. Sekarang saya akan mengajak pemirsa untuk bernostalgia dan melihat langsung salah satu lokasi syuting pembuatan filmnya. Yuk langsung saja kita jalan-jalan. Destinasi pertama adalah Pantai Tanjung Tinggi. Berkunjung ke Belitung tak lengkap rasanya jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi. Berjarak 38 km dari kota Tanjung Pandan, perjalanan menuju Pantai Tanjung Tinggi memakan waktu tempuh sekitar 45 hingga 60 menit dari Bandara Hanan Judin. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung yang berarti semenanjung dan Tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak yang bergerak tenang membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di pantai ini. Destinasi berikutnya yang tidak boleh terlewatkan ketika berkunjung ke Belitung adalah replika Sekolah Dasar Muhammadiyah Gantong. Bangunan ini terbuat dari kayu beratapkan seng, terletak di tengah tanah lapang beralaskan pasir putih bekas galian timah. Di bagian depan bangunan ini terpampang tulisan SD Muhammadiyah Gantong. Ya, inilah replika SD Muhammadiyah Gantong yang pernah menjadi latar film yang diangkat dari novel fenomenal Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Selain tempat lokasi syuting film Laskar Pelangi, masih banyak lagi tempat yang asyik di Belitung yang wajib pemirsa kunjungi, seperti Pulau Lengkuas. Dari pulau-pulau yang ada di sekitar kawasan Pantai Tanjung Kelayang, mungkin Pulau Lengkuas yang menjadi primadonanya. Selain menjadi tujuan untuk snorkeling, di pulau ini juga terdapat mercusuar yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Mercusuar setinggi 8 lantai ini berdiri kokoh di tengah Pulau Lengkuas. Selain mercusuar, tempat snorkeling di Pulau Lengkuas juga wajib dicoba bagi pemirsa yang hobi menyusuri keindahan alam bawah laut. Ikan-ikan cantik dengan aneka warna seperti terumbu karang yang indah menjadi sajian pemandangan yang ada di pulau ini. Lokasi berikutnya adalah Danau Kaolin. Sebelum populer sebagai destinasi wisata berkat novel Laskar Pelangi, Belitung lebih dikenal sebagai pusat penambangan timah. Sebagian besar persediaan timah di Indonesia dipasok dari Belitung. Namun tak hanya timah, bumi Belitung juga kaya dengan mineral kaolin. Terletak di desa Air Raya Tanjung Pandan, kubangan tersebut kemudian menjadi danau yang menarik wisatawan. Yang unik dari Danau Kaolin adalah airnya yang jernih berwarna biru muda yang dikelilingi daratan berwarna putih. Sungguh paduan warna yang menakjubkan untuk diabadikan dengan lensa kamera. Belitung tidak hanya menyuguhkan keindahan eksotis dari pantai pasir putihnya dengan airnya yang jernih. Tidak kalah dengan keindahan pesisirnya, Pulau Belitung juga masih menyimpan keindahan destinasi wisata lainnya seperti Bukit Batu Baginde yang sayang untuk dilewatkan. Bukit ini memberikan suguhan alam Belitung dari sisi yang berbeda. Baginde berasal dari kata baginda. Bukit ini diberi nama Bukit Batu Baginde karena batu ini adalah batu yang paling besar di seantero Belitung, sehingga masyarakat menamainya layaknya raja. Bukit Batu Baginde akan menyuguhkan perjalanan hiking ringan yang kemudian dilanjutkan dengan memanjat sebuah batu besar. Untuk menuju ke puncak, pemirsa harus berjuang. Pemirsa harus berjuang menaiki batuan-batuan ademilit yang menjulang tinggi. Perjalanan yang berat itu akan terbayarkan pada saat nanti pemirsa sudah mencapai puncak. Di sini, pemirsa dapat melihat keindahan dan kemegahan Belitung sejauh mata memandang. Masih ada lagi nih tempat wisata di Belitung yang tidak kalah menarik dari tempat-tempat tadi, yakni Pantai Serdang. Pantai ini berjarak sekitar 90 km dari kota Tanjung Pandan. Kalau bicara tentang pantai, di Indonesia kan banyak pantai-pantai yang indah juga. Lalu, apa sih yang menarik dari Pantai Serdang ini? Tidak seperti pantai lain dengan deretan pohon kelapa. Pantai Serdang dihiasi dengan pohon pinus yang indah berjejer dan teduh di sepanjang bibir pantai. Di sana juga banyak kapal nelayan beraneka warna yang membuat pantai satu ini menjadi tampak indah.
Inilah yang menjadi daya tarik Pantai Serdang dibanding dengan pantai-pantai lain yang ada di Belitung. Gimana pemirsa TVR Parlemen? Banyak sekali ya destinasi wisata seru yang ada di Pulau Belitung ini. Rasanya tidak cukup waktu sehari untuk mengeksplor keindahan Belitung. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk kita jalan-jalan ke Belitung dan nikmati semua keindahannya. Sampai jumpa di episode jalan-jalan berikutnya. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Selasa 21 Mei 2024. Pemirsa, pada pagi hari ini pada pukul 10 pagi ada Komisi 10 DPR RI akan mengadakan rapat kerja dengan Mendikbudristek Republik Indonesia membahas mengenai kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN serta implementasi KIP kuliah dan uang kuliah tunggal. Dan selanjutnya pada siang hari pada pukul 1 siang, Komisi 2 DPR RI akan melanjutkan rapat dengar pendapat Panja Rancangan Undang-Undang 27 Kota, Kabupaten dengan pemerintah membahas mengenai DIM RUU. Juga sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Dapat Anda akses melalui tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfat Rizky dan juga rekan saya Elisa Purba. Sampai bertemu kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.